Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali bersama channel ini kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah menemuinya Janus Darnell dan menerima nasihatnya, Cartier Files kemudian menjalankan rencananya. Dia mengundang Harvey York ke acara lelang di Wolsing sebagai bentuk permintaan maafnya. Apakah hanya itu saja? Agar tidak penasaran, bersama gameplay ini, langsung saja kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 6280 sampai 6284. Chapter 6279. Kamu berbicara terlalu banyak. Janus Darnell berbicara dengan santai sambil menyeka rambutnya dengan handuk kering. Files kecil, meskipun aku sepupumu, aku juga sudah mengatakannya sebelumnya. Tempatku tidak cocok untuk pria sepertimu. Sebaiknya kamu jangan terlalu sering datang ke sini. Adapun Tuan Muda Wright, aku akan memperkenalkannya kepadamu ketika aku punya kesempatan. Tapi kamu juga harus tahu bahwa di seluruh Wolsing dan bahkan seluruh negara H, ada ribuan keluarga bangsawan yang ingin mengikuti Tuan Muda Wright. Energi dan kualifikasi keluarga Files tidak cukup mengesankan. Kecuali kamu bisa membantu Tuan Muda Wright dengan memberikan sedikit kontribusi. Cartier Files tersenyum dan berkata, Sepupu, aku di sini hari ini untuk dua hal. Pertama, aku ingin memberitahumu bahwa wanita yang disukai Tuan Muda Wright dimanfaatkan oleh bajing dari tempat lain. Kedua, bajing ini, dia benar-benar sudah berani mengancamku, dan mengatakan bahwa tidak peduli siapa yang ada di belakangku, dia akan membuatku menghormatinya. Sambil berbicara, Cartier Files menceritakan apa yang baru saja terjadi sebelumnya. Tentu saja, Cartier Files pasti menambahkan cerita dalam prosesnya. Selain menambahkan minyak dan cuka, fokusnya adalah bagaimana Harvey York mengancam Journey Stanton agar menjadi pacarnya. Menarik. Setelah mendengarkan, senyum tipis muncul di wajah Janus Darnell. Di seluruh Wolsing, siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Muda Wright jatuh cinta pada Journey Stanton? Yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan Tuan Muda Wright paling banyak adalah 3 dari 4 Tuan Muda di Wolsing. Tetapi ketiganya memiliki hubungan dekat dengan Tuan Muda Wright, jadi ini juga mengarah pada fakta bahwa tidak ada yang berani mengejar Putri Stanton kecuali Tuan Muda Wright. Yang paling penting adalah Tuan Muda Wright akan menikahi Journey Stanton dan menjadikannya nyonya muda. Sekarang unik desa muncul entah dari mana, dan dia akan menjadi pacar sementara Journey Stanton. Orang ini tampaknya sedikit tidak normal. Orang bernama Harvey York ini sepertinya seseorang tanpa otak. Dia hanya orang idiot. Menurutmu dia itu siapa? Cartier Files ragu-ragu sejenak sebelum mengerutkan kening. Jika dia idiot, dia akan terperangkap dalam permainanku malam ini. Lalu sepertinya apa yang terjadi malam ini adalah apa yang dia lakukan dengan sengaja. Janus Darnell terkekeh ringan, lalu melambaikan tangannya. Segera, sekretarisnya membawa tablet. Setelah Janus Darnell melakukan beberapa panggilan, seseorang di seberang tablet mentransfer beberapa dokumen. Setelah membaca dokumen itu, Janus Darnell tersenyum dan berkata, ternyata dia adalah presiden berikutnya dari aliansi bisnis negara H yang legendaris. Seorang pria yang didorong keluar sebagai tameng datang ke sini. Apakah ini serangan balik? Atau apakah dia ingin mengambil kesempatan untuk benar-benar menjadi orang nomor satu? Sayang sekali hal-hal seperti peringkat atas tidak pernah menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh orang level bawah. Bahkan jika dia beruntung dan baru saja mendapatkan sedikit kekuatan di bagian bawah, di depan darah dan warisan asli, berapa nilainya? Setelah mengatakan itu, Janus Darnell mengulurkan tangan dan menepuk bahu Cartier Files, dan berkata dengan ringan. Kamu melakukan hal yang benar tentang masalah ini dan melaporkannya tepat waktu. Kalau tidak, jika orang ini benar-benar memanfaatkan Journey Stanton, kita semua akan mendapat masalah. Mendengar kata-kata Janus Darnell, mata Cartier Files berbinar dan berkata, Sepupu, jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak melenyaukannya untuk selamanya? Saat mengatakan itu, Cartier Files membuat gerakan menyayat tenggorokan. Chapter 6280. Apa? Di siang hari bolong, di langit yang cerah, otakmu hanya berpikir menggunakan metode ini ketika menghadapi hal seperti itu. Janus Darnell melirik Cartier Files dengan kekecewaan tersembunyi di matanya. Cartier, sebagai sepupumu, aku harus memberimu pelajaran yang bagus malam ini. Kamu harus tahu orang seperti apa orang yang ingin kita ikuti di masa depan. Dia akan menjadi kepala dari 10 keluarga teratas di negara H. Dia akan berdiri di puncak keberadaan manusia. Saat kamu ingin mengikuti orang seperti ini, kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara mengalahkan seseorang tanpa perlu membuang-buang energi. Semua yang kamu tahu hanya kekerasan. Di mana pikiranmu dan di mana ketegasanmu? Dan, tahukah kamu? Yang paling dibenci oleh Tuan Muda Wright adalah rencana semacam ini. Yang perlu kita lukakan adalah menyusun strategi yang matang dan jauh dari konflik, namun tetap dapat mencapai tujuan kita. Zaman telah berubah, dan menggunakan kekerasan semacam itu hanya akan membuat orang memandang rendah kita. Ekspresi Cartier Files berubah, dan dia berkata, tapi sepupu, kami sudah menggunakan semua metode yang kami tahu. Tetapi dia tidak mengikuti apa yang kami inginkan.
Aku khawatir rencana seperti itu tidak akan efektif untuk melawannya. Selain itu, pria itu bahkan mengatakan sesuatu sebelum dia pergi, bahwa dia ingin aku memberinya penjelasan. Aku khawatir jika aku tidak akan bisa menyelesaikannya dengan kekuatanku. Mungkin akan ada banyak masalah. Janus Darnell berkata dengan acuh tak acuh. Ini Wolsing, dan dia hanya orang asing. Jika gagal sekali lakukan untuk kedua kalinya, jika gagal lagi lakukan untuk ketiga kalinya. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku tahu kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan orang asing. Juga, dia adalah presiden berikutnya dari aliansi bisnis negara H. Meskipun semua orang tahu itu hanya lelucon. Tapi untuk orang seperti kita harus selalu memperhatikan sedikit kesopanan kan? Bukankah dia ingin kamu memberinya penjelasan? Maka berikanlah. Biarkan dia melihat dengan baik. Cartier Files sedikit bingung. Janus Darnell berkata dengan ringan. Aku punya surat undangan untuk pelelangan di sini. Penyelenggara lelang ini adalah orang Amerika. Dan di pelelangan kali ini, ada satu hal yang merupakan salah satu peninggalan budaya dan harta nasional yang pernah kita miliki di negara H. Sebagai presiden berikutnya dari aliansi bisnis negara H, ketika dia melihat hal ini, dia tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang luar kan. Cartier Files sedikit mengangguk, tetapi masih bertanya-tanya. Sepupu, apakah kamu berencana untuk memenangkan peninggalan harta nasional dan menyumbangkannya ke negara H? Tapi dengan cara ini, itu hanya bisa membuatnya kehilangan uang. Tidak pengaruhnya untuknya. Apakah benar seperti itu? Janus Darnell memutar lehernya dan menyesap teh panas. Harta peninggalan budaya nasional ini, selain negara H, ada juga negara J yang mengklaim bahwa itu adalah milik mereka. Dan aku juga mendengar bahwa untuk hal ini, pewaris berikutnya dari konglomerat terbesar di negara mereka, Antonio Nobilis, telah datang ke negara H. Cartier Files masih bingung. Sepupu, orang yang kamu bicarakan adalah pewaris Star Chaebol dari negara J kan? Aku akui bahwa dia adalah generasi muda pertama di negara J. Tapi ketika dia datang ke negara H, apakah masih ada ruang baginya untuk melakukan sesuatu? Negara kecil seperti negara J mungkin sama berpengaruhnya dengan putra perusahaan papan atas di salah satu provinsi di negara kita. Apakah dia punya pengaruh sebesar itu? Janus Darnell menghela nafas dan berkata, dia secara alami tidak memiliki kemampuan untuk berurusan dengan orang-orang seperti kita. Tapi itu cukup untuk berurusan dengan Harvey York. Terlebih lagi, jangan lupa, di belakang Star Chaebol, adalah salah satu dari 8 kelompok keuangan utama di Amerika Serikat. Chapter 6281. Harvey York. Dasar bajing. Kamu benar-benar sangat keterlaluan. Di pagi hari berikutnya, Zuri Faust dengan bertemu Harvey York di ruang sarapan Hotel Bintang 5. Tas Hermes di tangannya dilempar ke atas meja. Ketika dia melihat Harvey York, matanya melotot, seolah dia akan menatap Harvey York sampai mati. Apakah kamu tahu berapa banyak panggilan yang aku buat tadi malam? Setelah panggilan telepon dan semua hal baik untuk dikatakan, aku tidak bisa menghubungimu. Kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melakukan ini? Menurut Zuri Faust, dia menghubungi banyak orang tadi malam hanya untuk membantu Harvey York menyelesaikan masalah ini. Tetapi hasilnya apa? Setelah dia memohon kepada kakeknya, dia tidak bisa menemukan Harvey York. Ini benar-benar seperti anjing yang menghilang setelah diberi makan. Jadi setelah mengetahui berita Harvey York di pagi hari, dia langsung menemui dan memakinya. Saat melihat Harvey York, Zuri Faust sangat marah hingga hampir membuatnya muntah darah. Harvey York, yang telah selesai makan mie pangsit, meletakkan sumpitnya dan menyeka sudut mulutnya dengan tisu untuk sementara waktu. Dia lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan. Bukankah ini sekretaris eksklusifku, Zuri Faust? Melihat sikapmu, kamu tidak terlihat seperti sekretarisku, tapi seperti bosku. Apa? Ada apa kamu berkicau di depanku pagi-pagi sekali? Kamu. Melihat ekspresi acuh tak acuh Harvey York, Zuri Faust menggigil seolah-olah dia tersedak air minum. Harvey York, bagaimana sikapmu? Apakah kamu pikir aku ingin mengurus bisnismu? Jika Jurnis Stanton tidak mengisyaratkan bahwa aku ingin membantumu memecahkan masalah besar kali ini, aku tidak akan repot-repot untuk peduli padamu. Harvey York berkata dengan ringan. Masalah apa yang bisa aku alami? Zuri Faust mencibir dan berkata. Kamu tidak hanya menamparkan wajah Cartier Files terakhir kali malam, tapi kamu juga menyebut dirimu pacar sementara Jurnis Stanton. Yang paling penting adalah kamu mengatakan kata-kata kasar sebelum kamu pergi. Apakah kamu tahu bahwa Cartier Files berasal dari faksi Tuan Muda Wright? Menyinggung dia berarti menyinggung Tuan Muda Wright. Dan untuk menyinggung Tuan Muda Wright, dia tidak perlu mengambil tindakan, atau bahkan berbicara. Akan ada banyak orang yang akan mencabik-cabikmu untuk memeluk pahanya, dan membiarkanmu mati dengan menggenaskan. Harvey York tersenyum ringan dan berkata. Kalau begitu, apakah kamu salah satunya? Kamu. Wajah cantik Zuri Faust tersipu malu. Aku.
Tidak. Aku bilang, aku di sini untuk membantumu memecahkan masalah. Meskipun aku tidak tahu apakah itu akan terlalu lambat sekarang, tetapi kamu harus mengikutiku. Harvey York berkata dengan bercanda. Ikut denganmu. Apa yang akan kamu lakukan? Pergi ke rumah Cartier Files untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Atau untuk mengaku bersalah? Zuri Faust mendengus dan berkata. Kamu cukup pintar. Tapi kamu juga harus tahu bahwa kesempatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan sendiri. Jika bukan karena aku menggunakan energi di rumah untuk membantumu memohon belas kasihan. Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk mengakuinya. Mungkin itu akan menguap dalam beberapa hari. Harvey York berkata. Kalau begitu kamu masih peduli padaku. Haruskah aku mengucapkan terima kasih? Jika kamu punya hati nurani. Zuri Faust mendengus, dan mau tidak mau merasa sedikit jijik atas pengakuan Harvey York. Benar saja, seperti dugaan Johnny Stanton, Harvey York adalah pria yang tampan. Jangan lihat bagaimana dia bertingkah seperti anjing tadi malam, sebenarnya dia sudah menjadi sesuatu di hatinya. Selama dia memiliki kesempatan, dia harus berlutut dan memohon belas kasihan. Kalau begitu ikut aku. Cepatlah, jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Zuri Faust sedang terburu-buru dan hendak menyeret Harvey York bersamanya. Chapter 6282. Plak. Saat Zuri Faust menarik, Harvey York menepis tangan kanan Zuri Faust. Kamu. Melihat tindakan Harvey York, Zuri Faust hampir mati karena marah. Bagaimana sikapmu? Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Harvey York berkata ringan. Nona Faust, aku melihat perhatianmu. Namun, jika tebakanku benar, kamu tidak benar-benar ingin melakukannya karena antusias atau kebaikanmu. Itu hanya karena, jika aku tidak mengaku bersalah, maka kamu mungkin terlibat kan? Lagi pula, kamu yang membawaku ke sini. Jika kamu khawatir tentang ini, maka jangan khawatir. Mereka tidak akan marah padamu sampai selesai berurusan denganku. Dan, segera aku akan membantu mereka agar menjadi sopan. Kamu hanya perlu menonton permainan dari samping. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu. Mendengar ini, Zuri Faust gemetar karena marah. Kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Aku akan melihat di mana kamu akan berakhir. Aku sudah memberimu hati, tapi kamu minta jantung. Kamu tidak tahu apa yang salah, kamu tidak tahu harus berkata apa, kamu tidak tahu bagaimana harus memilih hidup atau mati. Zuri Faust memarahi Harvey York beberapa kata karena malu dan marah, sebelum berbalik dan pergi. Namun, setelah 2 langkah, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik menatap Harvey York, sebelum berkata dengan dingin. Ngomong-ngomong, aku di sini hari ini, dan ada satu hal penting lagi untuk mengingatkanmu. Sebaiknya kamu tidak berhubungan lagi dengan Johnny Stanton. Seekor burung pegar tidak layak untuk seekor phoenix. Kamu tidak layak untuknya. Seringkali ambisi yang terlalu besar, tidak akan bermanfaat selain membuat dirimu mati sedikit lebih cepat. Mata Zuri Faust berbinar dengan nada penuh peringatan. Johnny Stanton adalah putri sejati dari keluarga kaya. Kamu dan dia berasal dunia berbeda. Aku menyarankan padamu untuk menjauh darinya. Setelah menyesap teh Earl Grey, Harvey York bersandar di kursi dengan malas dan berkata. Zuri Faust, terus terang, dia hanya sekretaris dan asistenku. Setelah aku menjabat, kamu bisa mengurus urusan resmi. Sekarang kamu ingin mengurus urusan pribadiku. Apakah aku terlalu lemah? Zuri Faust mencibir lagi dan lagi. Harvey York, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu, presiden berikutnya benar-benar dapat duduk dengan kokoh? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hubunganmu dengan Johnny Stanton, kamu benar-benar bisa mencapai langit dalam 1 langkah? Aku bilang tidak apa-apa. Semua orang yang mengejar Johnny Stanton berada di level Tuan Muda Walsing keempat. Terutama Emery Wright, Tuan Muda nomor 1 di Walsing. Dia sangat mencintai Johnny Stanton. Apakah kamu tidak takut dia akan mengetahuinya dan melenyapkanmu seperti semut? Jelas, dalam persepsi Zuri Faust, Harvey York dan Emery Wright, Tuan Muda nomor 1 di Walsing, benar-benar tidak bisa dibandingkan. Jika Harvey York benar-benar pergi untuk menjerat Johnny Stanton tanpa rasa malu, maka dia tidak hanya akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Bahkan Zuri Faust, orang yang membawanya ke perjamuan, akan berada dalam masalah besar karena ini. Harvey York tersenyum, meletakkan cangkir teh, dan berkata dengan ringan. Nona Faust, dinasti cambuk sudah lama mati. Mengapa kamu masih memiliki pemikiran seperti itu? Dalam masyarakat hukum, setiap orang setara, dan cinta secara alami juga setara. Kamu, Zuri Faust hampir memutar matanya dan pingsan. Tepat ketika dia akan panik, teleponnya tiba-tiba bergetar hebat. Chapter 6283. Zuri Faust melirik telepon dan terlihat agak aneh. Tetapi masih dengan cepat berjalan ke samping dan mulai menjawab telepon. Setelah beberapa saat, dia menutup telepon, dan menatap Harvey York dengan aneh, sebelum berkata. Oke, sudah cukup makannya. Aku akan membawamu ke pelelangan Walsing.
Ada sesuatu untuk kamu lihat di pelelangan. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, lelang apa yang aku harus datangi secara tiba-tiba? Zuri Faust sedikit mengernyit dan berkata, apakah kamu tahu siapa yang memanggilku? Ini Hartley. Dia mengatakan bahwa pagi tadi, Tuan Muda Cartier dan yang lainnya sudah menyadari kesalahan mereka. Mereka merasa bahwa kedua belah pihak bersalah atas apa yang terjadi tadi malam, jadi mereka akan meminta maaf kepadamu yang dianggap sebagai rekonsiliasi. Harvey York, izinkan aku memberitahumu. Tuan Muda Cartier sangat arogan. Jarang dia melakukan hal yang tidak penting seperti itu. Kamu jangan bertindak bodoh. Meskipun dia mengatakan itu, Zuri Faust masih bingung saat ini. Dia tidak berpikir Cartier Files adalah tipe orang yang bisa mengubah hal-hal besar menjadi hal-hal kecil. Dia berpikir, mungkin jurnalis Stanton sudah menghubungi Cartier Files. Karena itu, Cartier Files mengakui kesalahannya. Jika ini masalahnya, Harvey York tidak boleh mengetahuinya. Jika tidak, sebagian besar dari kedua belah pihak tidak akan dapat mengalah. Mata Harvey York terlihat aneh, tapi dia tidak berpikir bahwa orang seperti Cartier Files akan mengalah secara misterius. Biasanya, mereka tidak menangis ketika mereka tidak melihat peti mati, dan mereka tidak menyerah ketika mereka tidak melihat sungai kuning. Sekarang dia tiba-tiba menelepon dan berkata bahwa dia ingin berdamai dengannya dan membawanya ke pelelangan. Hal ini sangat menarik. Tampaknya pihak lain telah menyiapkan lubang besar untuknya. Namun, Harvey York tidak takut. Dia mengeluarkan tisu dan menyeka sudut mulutnya, lalu berkata dengan ringan. Ini sedikit menarik. Aku akan memberimu wajah dan menerima permintaan maaf mereka. Kamu yang memimpin. Mendengar kesediaan Harvey York, Zuri Faust hampir berguling. Tapi selama Harvey York mau pergi bersamanya. Pada saat ini, dia membawa Harvey York langsung keluar dari pintu hotel dan masuk ke Porsche di sisi jalan. 1 jam kemudian, mobil itu sampai di pintu sebuah bangunan berkubah di jalan lingkar keempat Walsing. Tempat ini dulunya adalah arena pacuan kuda, tetapi setelah direnovasi, menjadi tempat lelang yang megah. Dan orang-orang yang bisa datang ke tempat ini bisa dikatakan adalah orang-orang kaya. Saat Harvey York membuka pintu mobil dan muncul, dia bisa melihat banyak mobil mewah terparkir di sekitarnya. Tidak jauh dari sana, Cartier Files, Hartley, dan lainnya telah berdiri di pinggir jalan menunggu mereka. Melihat Harvey York muncul, Cartier Files adalah orang pertama yang berjalan ke depan sambil tersenyum. Presiden York, selamat siang. Aku mabuk kemarin, semuanya salahku, aku minta maaf kepada Presiden York. Itu semua salahku. Presiden York, kamu adalah orang dewasa. Beri kami kesempatan. Mulai sekarang, Presiden York, kamu adalah kakak tertua kami. Selama kamu punya perintah, aku bisa naik gunung pedang dan turun ke lautan api. Cartier Files, Hartley, dan lainnya semua antusias, dengan ekspresi bersalah di wajah mereka, dan mereka hampir berlutut untuk bersujud ke Harvey York. Sejujurnya, adegan ini sangat bagus. Bahkan Zuri Faust, yang pada awalnya memiliki banyak tebakan, terpana pada saat ini. Dia tidak tahu bagaimana situasi bisa berubah. Sebaliknya, Harvey York terlihat sangat acuh, dia masih tetapi berkata dengan enteng. Mengetahui kesalahanmu dapat meningkatkan banyak hal. Karena kamu sudah mengaku bersalah, kita masih bisa berteman baik. Chapter 6284. Presiden York adalah Presiden York. Perdana Menteri yang bisa menelan perahu di perutnya. Seperti yang diharapkan dari pria besar yang akan memimpin seluruh aliansi bisnis negara selanjutnya. Aku dapat memprediksi bahwa di bawah kepemimpinan Presiden York, seluruh aliansi bisnis negara pasti akan makmur. Cartier Files mengacungkan jempol kepada Harvey York. Saudara perempuan, datang bersama-sama. Aku berharap Presiden York akan mengingat masa lalu dan terus maju dengan aliansi bisnis negara. Kita bisa menyebarkan kejayaan lagi. Sekelompok orang semua berteriak keras. Lanjutkan masa lalu dan terus maju, dan ciptakan kemuliaan yang lebih besar. Hidup Presiden York. Dalam adegan ini, seolah-olah Harvey York benar-benar sudah mengambil alih. Semakin Zuri Faust melihatnya, semakin dia tidak mengerti. Apakah ini sikap asli Cartier Files dan yang lainnya? Sepertinya itu hanya akting. Dia melirik Harvey York tanpa sadar, berharap Harvey York tidak terlalu mementingkan diri sendiri dan menganggap orang-orang ini sebagai hal yang tulus. Tapi Harvey York sepertinya tidak melihatnya. Pada saat ini, dia hanya tersenyum. Halo semuanya, aku akan memimpin aliansi bisnis negara dengan baik di masa depan, dan memimpin semua orang untuk berkembang bersama. Oke. Semuanya, beri tepuk tangan kepada Presiden York. Cartier Files terus membujuk orang banyak. Penonton tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dengan sedikit main-main, sedikit konspirasi, dan sedikit sinis. Vroom. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce dengan plat nomor hitam melaju dari arah belakang. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan sejumlah pria dan wanita muda dari negara J muncul.
Pria-pria ini terlihat tinggi dan tampan, dan para wanita tampaknya sangat populer di internet. Dapat dikatakan bahwa yang satu tidak lebih baik dari yang lain. Tanpa perlu terlalu banyak menebak, semua orang yang hadir dapat melihat secara sekilas bahwa orang-orang ini semua berasal dari negara J. Di tengah kelompok, ada seorang pria dengan setelan jas bergaris abu-abu dan kacamata berbingkai emas, yang tampak berusia 20 tahunan. Wajah pria itu sangat tampan, tetapi untuk beberapa alasan, selain nafas atasan, ada sedikit banyak kesuraman dalam temperamennya. Dapat dikatakan bahwa selama seseorang meliriknya, semua orang akan dengan pintar akan mengatakan hal lebih banyak. Zuri Faust melihat ke bawah tanpa sadar, dan kemudian berkata dengan lembut. Kenapa dia ada di sini? Pewaris Star Chaebol berikutnya, Antonio Nobilis. Apa? Apakah orang ini sangat hebat dan membenciku? Harvey York membuka mulutnya sambil tersenyum tapi tidak tersenyum. Ini bukan kebencian, tapi gesekan dalam bisnis. Kamu mungkin tidak tahu bahwa Star Chaebol adalah Chaebol pertama di negara J. Mereka telah bekerja di Wolsing sejak tahun 1980-an dan selalu ingin menjatuhkan perusahaan nasional kita di negara H. Kemudian, setelah aliansi bisnis negara H didirikan, Star Chaebol adalah yang pertama datang untuk bermain. Ada banyak gesekan antara kedua belah pihak di belakang, terutama dalam bisnis, dan sering berkelahi sampai mati. Hari ini, aku khawatir akan ada konflik lain. Pada saat ini, Antonio Nobilis memperhatikan bahwa semua orang yang sedang membicarakannya. Dia menggelengkan kepalanya, melepas kacamata kawat emasnya dan menyekanya sebentar sebelum dia berkata dengan penuh minat. Orang-orang dari aliansi bisnis negara H. Apa? Apakah kamu tidak tahu bahwa anjing yang baik tidak akan menghalangi? Minggir. Berjongkoklah di samping. Kalian tidak memenuhi syarat untuk menghalangi jalanku. Sekelompok sampah. Pada saat ini, murid lainnya juga berbicara dengan keras, seperti sedang mencari masalah. Pada saat ini, Cartier Files mencibir dan berkata, beraninya kamu menyebut Presiden York seekor anjing. Kamu sedang mencari kematianmu sendiri.